wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Mekanisme perdagangan di pasar modal syariah. Saya Syahila Rifia. Saya Zahra Nabawi. Dan saya Rasakia. Baiklah, ini dia materinya yang akan dijelaskan oleh Zahra Nabawi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuka dan konsep dasar pasar modal syariah. Jadi teman-teman, coba bayangin, kamu pengen investasi supaya uang kamu berkembang, tapi di sisi lain, kamu takut kalau caranya nggak sesuai syariah. Tenang, Indonesia punya solusi, yaitu pasar modal syariah. Ini bukan cuma versi halal dari pasar modal biasa, tapi sistemnya memang didesain khusus supaya bebas dari riba, gharar, dan spekulasi berlebihan atau maisir. Jadi, kalau di pasar modal konvensional kita bisa beli saham perusahaan apapun, di pasar modal syariah nggak sembarangan. Harus dicek dulu oleh OJK dan DSN MUI. Apakah usahanya halal? Apakah struktur keuangannya sesuai syariah? Ini yang disebut screening saham syariah. Dan menariknya, bukan hanya transaksinya yang diatur, bahkan proses matching, settlement, sampai mekanisme harga, semuanya udah dipastikan sesuai syariat Islam. Lalu, gimana caranya perdagangan itu berjalan secara real time tapi tetap syariah? Nah, ini akan dijelaskan teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang mekanisme perdagangan dan teknologi. Mari kita simak. Yang pertama, kalau teman-teman pakai aplikasi sekuritas syariah, kalian tinggal pilih saham yang masuk dalam daftar efek syariah. Semua data itu udah disaring secara otomatis. Jadi gak ada saham dari perusahaan seperti judi, rokok, minuman keras, atau yang untungnya berbasis berbunga tinggi. Transaksi saham itu bisa terjadi dalam sistem yang namanya Jakarta Automated Trading System atau bisa disebut dengan JATS. Sistem ini bekerja sangat cepat. Dalam hitungan detik, orderan kamu dipertemukan dengan order investor lainnya. Tapi teman-teman, bedanya dengan pasar konvensional, di sistem syariah nggak ada yang namanya short selling. Kamu nggak boleh jual saham yang belum kamu miliki. Nggak ada juga margin trading berbunga. Jadi prinsipnya itu jual beli nyata, uangnya ada, sahamnya juga ada. Nah teman-teman, yang terakhir, dikarenakan teknologi sekarang semakin canggih, BI sudah mulai uji coba blockchain dan smart contract buat transaksi saham syariah. Jadi bukan cuma halal, tapi juga modern. Sekarang pertanyaannya, apakah sistem ini benar-benar menghasilkan keuntungan dan stabilitas buat investor? Yuk, kita simak datanya. Oke guys, di sini saya akan melanjutkan materi dari Nala yang berjudul tentang studi kasus, tantangan, peluang, dan penutup. Oke teman-teman, berikut penjelasan dari saya. Ada riset menarik tentang Jakarta Islamic Index selama masa pandemi COVID-19. Nah, saat banyak saham konvensional jatuh di dalam, saham syariah justru lebih stabil dan bahkan juga bisa memberikan return rata-rata 18% per tahun. Kenapa ya bisa begitu? Karena saham syariah hanya diisi oleh perusahaan yang fundamentalnya kuat dan gak bergantung pada utang berbunga. Nah, tapi tentu juga ada tantangannya loh. Masih banyak juga masyarakat yang belum paham cara kerja pasar modal syariah. Instrumen derivatif syariah juga belum banyak. Bahkan sebagian orang masih berpikir kalau investasi saham itu sama dengan judi. Apa betul teman-teman? No, tentu tidak. Nah, tapi di sini peluangnya lebih luar biasa besar. Kenapa? Indonesia punya populasi muslim terbesar di dunia. Minat investasi mulai naik. Teknologi trading makin mudah diakses dan tren di dunia sekarang bergerak ke ethical investing. Nah, dan yang sejalan dengan prinsip syariah. Jadi, berinvestasi di pasar modal syariah bukan berarti kompromi antara iman dan keuntungan. Justru ini adalah bentuk ikhtiar finansial yang terjaga secara spiritual.
Nah, sekian aja penjelasan dari saya teman-teman. Bye-bye, terima kasih. Mulai investasi sekarang. Karena masa depan finansial yang berkah dimulai dari keputusan yang halal dan sadar. Nah teman-teman, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.